Mohon maaf, bagi para pengusaha, hormatilah hak daripada pekerja sesuai dengan agama mereka. Kalau memang mau nyuruh misalnya pakai topi sinterklas gitu ya, misalnya ini, ya suruhlah yang Kristen, jangan yang Muslim yang disuruh. Itu nggak pas, nggak elok seperti itu. Itu cerminan bahwa yang punya duit, yang punya kuasa gitu ya, itu berarti orang yang tidak toleran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sejarah masa yang lalu, itu Umi seorang Katolik dulunya, karena orang tua juga Katolik, anaknya semuanya dididik secara Katolik termasuk diri Umi. Bahkan Umi sekolah minggu itu karena demikian hubungan baiknya, Umi privat oleh seorang Luther Professor, dan kemudian Umi sekolah juga di SMP SMA pun itu di Katolik gitu. Ini aktif di organisasi gereja dalam usia termuda sebagai Ketua Legio Maria. Dan Umi karena ingin hidup lebih baik dan memandang alangkah rapi dan bersih putih lambang suci gitu ya, Jubah biarawati begitu ya, Umi pun kemudian ingin menggapai kedudukan yang ya yang apa ya, yang kristeni gitu adanya ya. Udah ini masuk biara, dan di biara pun alhamdulillah Umi dapat penugasan kuliah di biara dan sekaligus juga kuliah di Institut Filsafat Teologi. Kemudian berjalan waktu ketika memasuki perbandingan agama, maka dinyatakan bahwa agama yang terbaik itu adalah Katolik. Tunggu. Yang lain-lain jelek. Nah, jeleknya macam-macam ya. Dalam hal ini yang kita bahas ini, Islam jelek. Ya, yang miskin siapa? Yang pengangguran siapa? Terus apalagi kalau jadi kasus di pengadilan, Yang sempit. ya, seragamnya kan Peci kerudungnya. laki-laki peci, yang perempuan pakai kerudung. Itu kan seragamnya orang yang di sel itu, yang di penjara. Kalau sudah muncul ke persidangan kan pakai begitu. Ya. Walaupun agamanya bukan Islam. Walaupun Islam tapi kesehariannya nggak pernah kerudungan, nggak pernah pecian. Walaupun agamanya yang macam-macam itu, ataupun ateis, tapi semuanya diberi seragam seolah-olah gitu kan ya, seolah-olah Islam. Dan ini semakin memperburuk citra Islam. Terutama di kalangan umat. Ya, umat mereka, umat yang non-Islam. Ya toh, yang ditahan, ya ternyata yang korupsi gitu ya, yang membunuh, yang pelecehan seksual, yang ya macam-macam, yang judi, ya, Islam semua. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Ini suatu, mohon maaf kalau ini bilang ini suatu ketidakadilan, tapi tersistem berlangsung terus. Nggak tahu kok bisa nggak begitu. Membuat suatu peraturan yang kayak begini. Ini yang Umi nggak ngerti. Demikian juga ada suatu definisi teroris. Ternyata ini adalah definisi internasional. Ya, ini adalah produk Amerika ya, dengan sekutu-sekutunya. Apa?
yaitu suatu pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam, apalagi kalau sudah menyangkut masalah senjata atau masalah hak asasi manusia, gitu ya, pembunuhan, kekerasan, itu pasti kalau pelakunya itu Islam, maka disebutlah dia teroris. Tapi kalau pelakunya non-Islam, Kriminal ya tindak kriminal gitu, tindak kekerasan gitu ya, lunak, lembut, tapi sama Islam garang. Ya. Itu ternyata Umi pernah mempertanyakan memang, dan bukan cuma Umi yang tanya. Ini kan teroris ini. Tidak ada definisi teroris untuk non-Islam. Jadi penegak hukum pun mengatakan bahwa teroris itu adalah julukan untuk Islam yang melakukan tindak kekerasan atau kriminalitas. Itu teroris. Tapi kalau bukan teroris, membunuh, ya kejahatan aja. Kriminal biasa. Nah, ini jadi maaf ya kalau selalu digaungkan bahwa Indonesia itu negara yang mayoritas Islam dan Islamnya semena-mena menginjak-injak minoritas gitu ya, minoritas tersudutkan gitu. Itu kebalik itu. Jadi omongan begitu itu, jargon-jargon seperti itu terbalik. Mereka yang non-Islam selalu menyatakan dalam perjuangannya tanda kutip itu mengatakan kami ditindas, kami minoritas, ya, untuk mengambil simpati. Padahal yang nindas itu si minoritas menindas yang mayoritas. Orang kaya menindas orang miskin itu mudah terjadi. Dan persentasenya tinggi. Tapi kalau si miskin menindas yang kaya, kapan ada ceritanya? Nggak ada ceritanya kan? Gitu. Jadi rakyat kan banyak, gitu kan? Tapi ini suatu contoh. Ini suatu contoh. Tapi orang yang mempunyai legalitas di bidang hukum pasti jumlahnya lebih sedikit dong. Nah, yang mohon maaf, ini sekedar dibalik ya. Nah, gimana? Kalau rakyat kan pegang senjata aja kadang-kadang derdek. Pegang senjata aja mungkin nggak pernah. Kembali ke soal tadi flashback masa lalu Umi ya, sebagai seorang biarawati yang dulunya memang sangat terbiasa dengan tradisi gereja ini ya, termasuk mungkin perayaan Natal ini. Apa sih pandangan Umi gitu ya dulu mengenai perayaan Natal, khususnya tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Pernah merasakan kayaknya ini tidak sesuai deh dengan sejarah. Pernah gitu gak waktu? Kita bahas mulai dari etimologinya ya. Yes. Natal itu artinya adalah lahir kembali. Arti Natal itu, kata Natal itu, etimologinya itu lahir kembali. Oh, Natal ya. Maka ada dies natalis. Ya. Gitu. Itu contoh ya penggunaan kata Natal ini. Terus dalam konteks 25 Desember yang disebutkan Natal itu adalah lahirnya jadi lahirnya mengulangi peristiwa lahirnya itu. Maka disebut lahir kembali, mengulangi peristiwa lahirnya, mengenang kelahirnya Yesus. Dan yang mereka sebut Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Islam ya? Dalam Islam. Apakah Yesus itu lahirnya 25 Desember? Enggak. Enggak ada yang bisa membuktikan hal itu. Sekalipun Alkitab sendiri?
Nggak ada. Hmm. Ya kayak kita kan harus ada pembuktiannya. Terus siapa yang menghitung ini kalender ini? Ya. Dionysius. Dan ternyata gereja, bukan Umi ya, Hmm. gereja yang menyatakan ternyata Dionysius melakukan kesalahan hitung. Jadi pada waktu itu Kaisar Romawi ini memerintahkan Dionysius untuk membuat perhitungan kalender, menempatkan tahun 1 adalah tahun kelahiran Yesus. Ternyata dia salah hitung. Kurang lebih saat itu dinyatakan salah hitungnya 6 tahun. Jauh sekali. Ya, kalau ngomong salah hitung itu sebenarnya masalah yang beberapa kali terjadi ya di dalam Bible pun, sampai silsilahnya Yesus. Jadi tanda kutip ya, silsilah Tuhan tanda kutip. Itu keliru. Silsilah Tuhan di dalam sebuah kitab suci ternyata beda. Jadi kitab suci itu kan disebutkan di situ katanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini antar mereka pun gitu ya, berbicara tentang silsilah Yesus beda. Beda-beda. Nah, gimana itu? Nah, itu ya. Jadi etimologinya, terus itu tadi tahunnya, tanggalnya pun begitu. Makanya ada orang, ada gereja yang merayakan Natal itu tanggal 28. Ada yang menyatakan Natal itu 8 Januari. Tapi dengar-dengar di Indonesia ini ada yang 8 Desember. Tahun yang lalu belum ada ya. Tahun yang lalu belum ada. Sekarang jadi ada. Nah, ya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau dikatakan sebagaimana mereka yang menyatakan Tuhan Yesus itu katanya lahirnya 25 Desember, ya kita perlu pertanyakan gitu. Banyak hal yang dipertanyakan. Jadi Tuhan itu apakah makhluk? Kalau Allah menciptakan makhluk, iya. Tuhan menciptakan makhluk, iya. Tapi apakah Tuhan itu adalah yang diciptakan? Itu Umi jadi teringat dengan peristiwa Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Di konsili itulah tahun 325 Masehi di kota Nicea, maka disebut Konsili Nicea. Disitulah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus itu dinyatakan, istilah Umi, dilantik jadi Tuhan. Tuhan dilantik ya. Ya. Jadi sebelumnya dia belum Tuhan, tapi jadi Tuhan. Nah itu. Terus balik lagi nih tentang Natal ya. Natal etimologinya, terus bulannya, terus tanggalnya. Terus kemudian tempatnya Nazaret, kan itu ya. Jesus from Nazaret ini. Kemudian Nazaret ini adalah juga mengundang suatu pertanyaan besar setelah kalangan ahli sejarah gereja bahkan menyatakan bahwa pada waktu Yesus lahir itu, masa-masa kelahiran Yesus diperkirakan dari tahun sekian sampai tahun sekian ini, kalau diperkirakan selisih 6 tahun tadi itu malah ada yang menyatakan sampai sepanjang hidupnya itu Nazaret itu the city is never was. Jadi kota itu nggak ada. Jadi ada abad keempat setelah kehidupan Yesus. 4 abad setelah kehidupan Yesus. Berarti apa? Diadakan.
Nah demikian pula kemudian balik lagi kita kepada masalah Natal. Jadi nampaknya Natal ini ya pokoknya dalilnya pokoknya kita sepakati aja bahwa Yesus lahir tanggal 25. Maka di Eropa itu orang lebih menggunakan Natal itu sebagai hari berkumpul dan hari rame-rame keluarga. Liburan. Sebenarnya itu mereka sama sekali bahkan nggak mau tahu ini apa gitu. Pokoknya hari rame-rame barbecue gitu, bikin barbecue. Nah itu tanggal 25. Dan toko-toko di seluruh dunia kayaknya ya itu memberikan diskon. Walaupun kalau di Indonesia beda dengan diskonnya di negara barat. Kalau katakanlah misalnya di Australia, kalau mereka mengatakan diskon itu benar-benar harga itu didiskon. Tapi kalau di Indonesia kan di up dulu baru didiskon. Dinaikin dulu ya. Iya, dinaikin dulu terus didiskon, sama aja. Baik Umi, sebagai mantan biarawati nih Umi, melihat tadi yang diulas oleh Umi sejarah Natal tanggal 25 Desember itu lebih ke budaya, adat gitu ya, atau memang didorongnya oleh ajaran agama yang sah gitu, sehingga sampai sekarang tetap dirayakan tanggal 25 Desember. Kalau disebut sebagai karena itu sebagai suatu agama, ya kita tahu konsepnya bahwa di dalam Kristen kesepakatan untuk mengubah kitab suci itu bisa dilakukan. Kalau mereka sepakati diubah ya diubah. Tapi dalam hal ini keputusan-keputusan gereja juga memegang peranan penting. Yaitu kalau di gereja Katolik dikatakan konsili. Dan putusan konsili itu pada prakteknya lebih mengikat dan lebih dijadikan acuan ketimbang Bible itu. Jadi kitab suci kedudukannya, realitanya itu masih punya atasnya lagi, yaitu apa? Konsili. Lebih tinggi berarti ya dari Alkitab ini. Kalau umat Islam itu kan sebagai penghormatan terhadap Nabi Isa ya, mengikuti ajaran-ajarannya toh. Tapi kalau orang Kristen mungkin ya penghormatannya itu pada tanggal 25 Desember tadi ya. Nah itu gimana pendapat Umi itu? Ya kalau menurut pendapat Umi, kalau kita seperti yang Umi katakan tadi ya, kalau ke agama ahli mereka sudah menyatakan 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Yesus, karena hari kelahirannya Yesus itu tidak ada yang mengetahui tanggalnya, bulannya, tempatnya gitu. Jadi lebih banyak bersifat mempertahankan budaya. Baik. Di awal tadi Umi menjelaskan bahwa Umi juga punya pandangan negatif terhadap Islam gitu ya. Lalu jika kita memandang Natal itu tanggal 25 Desember dengan hal yang dasar tadi banyak perbedaan ya dalam di agama Kristen sendiri. Lalu bagaimana pandangan Umi setelah sudah menjadi seorang Muslim ya menurut udah lama. Juga ada perayaan-perayaan di agama Islam yang mungkin juga tidak ada landasan dasarnya, mungkin juga perdebatan di situ, tapi lebih kepada adat istiadat. Bisa jadi ini serangan balik oleh umat yang lain, itu juga nggak ada hasilnya. Itu bagaimana Umi menyikapi itu? Ya, kita mempunyai pedoman. Jadi kalau dalam Islam masalah-masalah seperti itu, perbedaan pendapat antara terus yang tidak bisa dielakkan adalah pro dan kontra gitu ya. Jadi pro dan kontra suatu opini atau maupun sampai kepada pro dan kontra tentang agama. Ya, jadi kalau kita berbeda tentang agama, ya, termasuk pendapatnya tentang agama, ya ayat Allah sudah menjelaskan banget, clear, la ikroha fidin,
lakum dinukum waliyadin. 2 ayat ini. Dan 2 ayat ini terkenal dengan sebutan ayat toleransi. La ikraha fiddin, gak ada paksaan untuk menjadi Islam. Jadi kamu mau jadi Islam, alhamdulillah. Gak mau jadi Islam, gak ada masalah. Gitu. Jadi Tuhan tidak berkurang, ya, Allah tidak berkurang kekuasaannya karena ada orang yang gak mau jadi Islam. Terus kemudian satu ayat lagi, yaitu jadi gimana? Kalau mau jadi Islam, ayo dibimbing. Kalau nggak mau jadi Islam, ya nggak apa-apa. Jadi gimana? Urusi agamamu. Jangan ngurusi agama kami. Biarlah kami mengurus agama kami. Dan kami juga nggak mau ngurus agamamu. Karena apa? Menghormati. Nggak mau nyampur-nyampurin. Nggak mau cawe-cawe gitu ya. Nggak mau apa ya, nimbrung atau enggak. Silakan urus agamamu. Bentuk toleransi tertinggi ya. Iya. Berdasarkan pengalaman Umi nih, apa yang lebih penting dalam merayakan kelahiran seorang nabi, menghormati ajaran dan pengaruh nabi tersebut dalam kehidupan kita, atau hanya merayakan tanggal kelahirannya aja? Ya, tentu aja menghayati kan, ya, dan mengamalkan gitu kan ya ajarannya. Jadi itu sih mestinya. Jadi bukan sekedar cari-cari alasan supaya dibilang dibilang agamis, maka merayakan pada tanggal yang sudah dipatok seolah-olah ini harga mati gitu. Jadi apa nih pesan Umi untuk mungkin ya, saya ada yang nonton nih dari umat Umi yang dulu, agama Umi yang dulu, yang masih merayakan tanggal 25 Desember, tadi kan ada yang tanggal 8 Januari juga ya. Barangkali ini menjadi edukasi, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah ya Umi ya. Sebagai hari kelahiran Yesus ini gitu. Mungkin lebih ditekankan dalam perayaan Natal menurut pandangan Umi sebagai seorang muslim sekarang. Iya. Jadi ya Umi hanya bisa merasa kasihan. Umi hanya bisa merasa kasihan deh lu. Kapan kok nggak ngerti-ngerti gitu ya? Bagaimana yang namanya kelahiran Yesus dikatakan saat itu terjadi di malam hari, terus kemudian ada bulan, ada bintang kejora gitu ya. Terus kemudian turun saat itu salju, sehingga pohon cemara itu kan banyak itu yang pohon cemaranya dikasih kapas, ya. Jadi mengesankan itu salju tuh. Ada lagi yang mau praktis plastik, pohon plastik di warna putih, penuh dengan salju. Secara akal gitu ya. Kalau salju sedemikian rupa, gitu, bintang kejora kelihatan nggak? Ya kan? Secara akal aja. Terus lagi di dalam Bible itu yang Umi sebut ini antara satu dengan yang lain kan tidak sinkron tentang hal ini. Yaitu kemudian coba kalau dikatakan di malam hari kemudian turun hujan salju, maka kemudian gembala mengembalakan domba mereka ke padang rumput tengah malam. Gimana itu? Pakai akal. Jadi ayolah kita betul-betul mencari kebenaran gitu ya. Ya, nggak perlu ngotot-ngototan gitu ya. Cari kebenaran aja supaya nggak tertawakan gitu. Kasihan nanti.
Kalau mau apa namanya berpesta gitu kan, ya pesta aja. Tapi jangan kemudian dibalut dengan merayakan kelahiran Tuhan. Gitu. Baik Umi, sebagai penutup ya, dan juga sebagai pesan juga kepada mungkin para penonton di sana ya. Pesan-pesan ini mungkin juga tertuju kepada umat Islam maupun umat selain Islam yang mungkin merayakan Umi. Bagi pesan untuk umat Islam mungkin bagi para kaum muslimin, mungkin Umi punya pandangan ya. Mungkin terjadi di masyarakat itu ada pro kontra mengucapkan gitu, ada yang mengucapkan selamat atau ada juga yang tidak membolehkan. Nah, kalau ada yang tidak membolehkan, bagaimana menurut Umi solusinya agar tetap terjalin toleransi yang mungkin juga terjaga di antar umat beragama gitu. Dan juga satu lagi pesan juga untuk umat Nasrani, kita juga hal seperti ini kita naikkan mungkin di media untuk juga mengedukasi Umi ya, bukan untuk cawe-cawe tadi ya. Iya, bukan untuk cawe-cawe, tapi kita untuk membuka cakrawala pemikirannya. Umi tadi mungkin pesan untuk kaum muslimin dulu. Iya, jadi ya kita sangat berbeda. Kalau dikatakan semua agama sama, ya perlu belajar dulu, perlu belajar kembali deh untuk menyatakan hal itu nggak sama. Jadi mohon maaf, Nabi Isa juga nggak pernah mendirikan agama yang namanya Kristen. Nabi Isa juga nggak pernah mendirikan satu gereja pun nggak ada. Gitu ya. Nah, oke. Kembali ke fokus kita. Kalau kemudian ada orang Kristen yang mau merayakan Natal, ya biarin. Urusi agamamu kan. Nah, bagaimana kita dengan hormat gitu ya, dengan rasa hormat, silakan. Tapi kita ikut enggak. Mohon maaf, Umi pakai suatu pengandaian kasus yang seperti ini. Misalnya nih contoh. Suatu hari Umi itu mau Zoom, Umi pengen relax enak, Umi permisi kepada yang akan men-shoot Umi ke belakang dulu. Maka kemudian yang bersangkutan menyatakan, silakan Umi. Silakan Umi itu apakah dia harus ikut? Ya otomatis enggak dong, dan jangan ikut gitu kan. Karena yang mau ke belakang itu mau mempunyai hajat. Yang mau punya hajat yang itu kan Umi. Ya kan? Ya sudah, biar Umi urus diri Umi. Kan Anda kan nggak punya hajat. Terus ngapain gitu? Mau ikut-ikutan. Kan lucu gitu loh. Ya kita mikir ke situ deh. Jadi justru silakan. Artinya memberikan hormat kan. Menghormati. Silakan laksanakan hajatmu. Lah saya enggak dong. Saya bukan kamu. Itu loh, saya bukan Anda. Saya dengan agama saya. Anda dengan agama Anda. Itu loh toleransi. Jangan dibalik. Kalau gaduh-gaduh itu namanya intervensi. Campur aduk, dioplos. Ini intervensi. Umi, saya potong. Kalau misalkan ini terjadi ya mungkin ya Umi ya, terjadi misal ada satu karyawan mungkin ya, karyawannya muslim atau muslimah, kebetulan mereka kerja di retail misalnya, lalu yang mengharuskan karena tadi ada promo gitu ya, Natal, yang mengharuskan menggunakan atribut Natal tadi, itu bagaimana Umi? Sangat disayangkan. Jadi mohon maaf. Bagi para pengusaha,
hormatilah hak daripada pekerja sesuai dengan agama mereka. Kalau memang mau nyuruh misalnya pakai topi Sinterklas gitu ya, misalnya ini, ya suruhlah yang Kristen. Jangan yang Muslim yang disuruh. Itu nggak pas. Nggak elok seperti itu. Itu cerminan bahwa yang punya duit, yang punya kuasa itu ya, itu berarti orang yang tidak toleran. Makanya sampai memaksakan gitu, awas kalau nggak mau aku pecat, banyak kok orang nganggur. Nah, ini kan berarti perbuatan yang sewenang-wenang. Kalau sampai ada yang kaum muslimin gitu ya sampai ngejagain ketika gereja itu mengadakan Natal, umat Islam juga sampai kejagain gitu, bahkan mungkin ngasih sambutan rebana atau apa, itu bagaimana mungkin? Kan itu terjadi. Ya itu terjadi. Nah, ini kan jadi edukasi ya. Jadi kalau kita kita rinci gitu ya. Ya rebana itu biasanya alat musik yang dipakai di mana? Siapa pemakainya? Umat yang mana pakai rebana? Jadi kita ini jangan ingin menyamakan, sebab memang nggak sama. Jangan meniru-niru, nanti dianggap juga memperolok, ya kan? Kalau meniru-niru. Jadi kenapa sih kok nggak berani dengan jati dirinya? Ya sudahlah, pakai jati dirinya sendirilah. Nggak usah sampai nempel-nempel. Misalnya aja. Kalau kita ini mau beli biskuit itu kan macam-macam merek. Dan mereka itu, para produsen itu bangga kok dengan merek-mereknya. Tapi kalau ada produsen yang kemudian mengenakan merek lain gitu ya, maka ya boleh disebut ini pelanggaran hukum. Kenapa? Karena melakukan pemalsuan, palsu, nggak aslinya tapi palsu. Dia terkena delik apa? Itu tadi, delik pemalsuan. Mungkin lebih mudah dicerna lagi apa? Obat nih. Obat ini kan banyak nih. Jadi kemudian obat yang terkenal sekarang atau vitamin yang sekarang ini sedang terkenal, kemudian ada pengusaha, ini duit nggak boleh berhenti nih, harus tetap berputar. Jadi gimana caranya bisa mendatangkan keuntungan yang lebih ini mesti daripada cuman begini? Oke, pakai merek itu lah. Pakai merek itu berarti Anda membuat pemalsuan, kena tindak hukum. Sebenarnya sederhana kalau kita mau dengan jernih memandang, ya know? Kalau kemudian orang Islam, ya dulu kan pernah ada kasus itu kan, rendang babi. Nah itu kan, ya kan pemalsuan itu kan. Lah kalau dia bilang terang-terangan, saya memang babi yang saya pakai, buktinya banyak yang terkecoh, ya salah mereka kan yang terkecoh. Oke, kalau Anda mau teges-tegesan, sebenarnya rendang itu budaya dari mana? Sumatera Barat, dari kalangan orang Islam, Muslim. Emang kasihan deh, mungkin dia nggak punya produk sendiri ini ya, maka dia sampai memalsukan. Tapi pemalsuan itu kena tindak hukum, gitu kan? Ya Gumi, tadi yang pesan untuk kalangan umat Kristiani mungkin karena kita membahas tentang 25 Desember ini.
Ya ini seringkali juga menuntut gitu ya. Sudahlah, ucapkan aja. Kamu kan enggak rugi apa-apa. Idul Fitri juga mereka ngucapin gitu ya. Aku ngucapin Idul Fitri. Ya kamu yang ngucapin, tapi aku bukan kamu. Kamu kalau mau ngucapin itu hakmu. Itu haknya dia kan. Yang punya mulut dia, yang punya otak juga dia. Nah tapi kita kan pribadi yang berbeda. Ya. Jadi hormatilah. Nggak usah memaksa. Apalagi dengan dalih misalnya. Kan nggak rugi. Nggak keluar, jangankan $1. Rp1 pun nggak keluar duit. Nggak rugi apa-apa. Nah terus kemudian jawabannya adalah ya kalau kita memandang itu jangan hanya sebatas memandang pakai uang itu aja atau pengabdian apapun. Coba kita lihat. Ketika seseorang, ini sekaligus Umi juga memberikan jawaban pada yang Islamnya. Ketika seseorang mau menikah, akan menikah ini ya. Terus kemudian kalau orang Islam kan akad nikah. Terus kemudian akad nikah itu pakai apa? Ada hakimnya, ada wali gitu ya. Terus akad mahar, ada maharnya, semua dicukupi sudah syarat-syarat. Terus diucapkan bahwa gimana ucapannya? Saya nikahkan si A gitu kan. Nah, terus kan ditanya bagaimana? Saya terima nikahnya, kan itu ya. Itu kan juga cuman ngomong. Jadi ya. Itu kan cuma janji. Itu kan cuman ngomong. Loh ini loh. Cuma ngomong juga. Cuman ngomong juga. Mengucapkan selamat Natal kan ngomong. Cuman bibirnya yang bergerak sama lidahnya ini. Nggak bayar katanya. Nah, gimana? Jadi memang manusia itu kan dinilai antara lain dari lisannya. Umi, penutup pesan-pesan buat kita semua nih, untuk jangan sampai kita tergadaikan akidah kita di tanggal 25 Desember ini ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin menjadi karyawan atau punya teman-teman juga dari kalangan yang dari umat Kristiani gitu ya. Sebagai penutup, pesan-pesannya dari hidup ini akan menjadi hidup yang enak, yang nyaman, juga akan menjadi damai, tenang, tentram apabila kita mampu saling menghargai. Jangan pernah memaksakan. Jangan pernah memanipulasi. Misalnya ini ya, Umi boleh kembangkan sedikit aja. Karena ini banyak kejadian. Apa? Mendadak kemudian di sebuah perumahan atau pakai ruko atau pakai apa diadakan kemudian Natalan di situ. Padahal mohon maaf itu perumahan, bukan gereja gitu. Bukan dari pengajuan ke agraria atau IMB tepatnya. IMB-nya juga sebagai rumah tinggal. Bukan rumah ibadah. Apalagi kemudian mohon maaf dengan sengaja mendatangkan orang dari luar perumahan. Kalau orang-orang dalam perumahan itu gitu ya sepakat mengadakan, itu beda. Ini orang dari luar didatangkan. Nah kita pakai cara yang sopan deh. Maka Umi bilang saling menghormati. Saling menghormati itu tidak bisa satu pihak kan.
dua belah pihak. Jadi makanya tadi di awal kan Umi bilang, jangan selalu memakai alasan minoritas, maka ditindas. Sebenarnya yang menindas itu minoritas, menindas mayoritasnya. Menerapkan aturan-aturan. Menerabas aturan gitu kan ya. Jadi yang seperti itu hendaknya ya kita saling menghargai dan kita harus ngerti bahwa orang lain itu tidak sebodoh itu. Gitu. Mungkin karena mereka tidak berdaya menghadapi uang, menghadapi juga kekuasaan yang dibeli dan sebagainya. Tapi ingat, suatu saat akan terjadi berbaliknya. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan semuanya itu pun serba berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada kaya, ada miskin, ada yang lahir, ada yang mati dan sebagainya. Maka jangan menganggap mentang-mentang orang miskin gitu ya, disepelekan gitu. Semua itu akan berputar. Semua akan berputar. Dan demikian pula bagi kita yang beragama Islam, kita perlu lebih berhati-hati. Karena apa? Sesungguhnya memang kita hidup ini siapa sih yang ngasih kehidupan? Ya hanya Allah. Dan ketika kemudian kita sudah dicabut oleh Allah, ayo pulang kamu. Bisa kita menghindar? Nggak bisa. Jangan lupa akan ada hari penghakiman. Jangan hidup ini dibuat sendah gurau. Karena tidak semua orang senang dengan sendah gurau itu. Dan bukan semua sendah gurau itu nggak punya konsekuensi. Seperti nikah aja, ya itu pakai ijab kabul, pakai ucapan. Gimana kalau lisan kita nggak dijaga? Gitu ya. Jadi ayo masing-masing kita berpikir dengan cermat, teliti, kepala dingin, dan marilah seperti perintah agama kita, lakum dinukum waliyatin la ikroha fiddin. Insyaallah. Terima kasih banyak Umi atas ilmunya, sharingnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi juga didengarkan oleh semua pihak. Mudah-mudahan. Dan menjadi titik tengah supaya tidak ada juga setiap tahun menjadi polemik ya Umi ya. Iya. Bagi umat muslim menjadi edukasi, bagi umat yang lain juga menjadi edukasi juga. Dan kita bukan mau cawe-cawe, tapi ini mau mengedukasi umat Islam maupun yang lain Umi ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Umi. Sama-sama Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Irena Handono sebagai pembina Yayasan Irena Center. Alhamdulillah kami sudah melakukan banyak hal, di antaranya pembinaan mu'alaf yang setiap 3 bulan alhamdulillah selalu ada kelulusan dan terus bersambung seperti itu. Juga ada berikutnya program pembinaan lansia. Kemudian ada juga sebagai bentuk sosial kemasyarakatan terhadap lingkungan di sekitar pondok, maka kami juga menyelenggarakan Idul Kurban. Kemudian ada pendidikan bagi anak-anak dan juga pengajian untuk ibu-ibu. Karenanya, ayo kita berhimpun, dukung program kami. Mudah-mudahan semua ini berkah dan silakan berpartisipasi bersama-sama. Ayo kita bareng-bareng melaksanakan ibadah kita. Semoga hidup kita menjadi rangkaian ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.